Baik, kita lanjut soal nomor 15. Diketahui 3 buah atom yaitu X, Y, Z. Nah, di mana ini kan kita kasih indeks ya A, B, C, D, E, F. Nah, katanya di sini nomor massa Z, berarti nomor massa Z berarti itu C ya. C sama dengan 6 kali nomor massa Y, berarti 6 nomor massa Z 6 kali nomor atom Y, berarti 6E ya, 6 kali E. Kemudian nomor massa X berarti A sama dengan 10 kali nomor atom Y, berarti A itu adalah 10E. Kemudian nomor atom X maupun Z berturut-turut setengah kalinya. Berarti nomor atom X dan Z. X itu D ya. D sama dengan setengah dari nomor massa X, setengah dari A. Dan Z itu, kalau Z nomor massanya C ya. F nomor atomnya F. F sama dengan setengah dari C, nomor massa Z gitu ya. Nah, jika nomor massa Y, berarti nomor massa Y itu B ya. B sama dengan 9. Massa Y lebih 5 lebihnya dari nomor atom Y. Berarti massa Y berarti ini ya, massa Y lebih, berarti ditambah 5 dong. Tambah 5 ya. Nah, berarti ini adalah, sorry, tunggu. Ini, kalau yang B itu, mana dia? B itu kan ini. Jika nomor massa Y adalah 9, berarti itu apa? B ya, B 9. Nah, untuk nomor massa Y tersebut, 5 lebihnya dari atom Y. Berarti, yang jelas B itu kan 9. Berarti 5 lebihnya dari atom Y. Berarti B sama dengan E ditambah dengan 5 ya. Nah, B kan kita udah tahu 9 sama dengan E ditambah 5. Berarti E sama dengan 9 kurang 5, yaitu 4. Nah, dapat kita E4, masukkan sini lagi kan. Berarti di sini adalah 6 kali 4 sama dengan 24. Ya kan, jika nomor massa Y adalah 9 dan nomor massa Y berarti B lebih 5-nya dari atom Y. Nah, nih. Berarti E tambah 5 gitu ya. Kalau yang ini berarti 10 kali 4 sama dengan 40. Nah, berarti ini jadinya setengah kali 40 yaitu 20. Nah, ini setengah dari 24 sama dengan 12. Nah, berarti artinya yang ini, si A ini nilainya 40, si B itu nilainya 9, si C itu nilainya 24, si D itu nilainya 20, si E itu nilainya 4, si F itu nilainya 12. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Nomor 16. Dua sumber radioaktif A dan B semula memiliki jumlah inti yang sama. Berarti yang diketahui jumlah inti yang sama, NOA sama dengan NOB. Memiliki waktu paruh 6 hari, berarti TA sama dengan 6 dan TB itu adalah 10. Setelah X hari meluruh, perbandingan antara jumlah inti A dan B menjadi 1/4, berarti NTA banding NTB sama dengan 1/4. Nah, yang ditanya adalah nilai X tersebut. Nilai X tersebut berarti itu adalah waktu peluruhannya ya. Nah,
waktu peluruhan. Waktu meluruh berarti waktu meluruhnya sama nih. XA sama dengan XB ya. XA sama dengan XB yaitu kok XT ya maksudnya. TA sama dengan TB. TB yaitu T aja ya. Nah, berarti ini pakai perbandingan aja. NA per ini NT. NTA. NTA per NTB sama dengan N0 1/2 T per T besar per N0 kali 1/2 T per TB. N0, N0 coret. NTA itu kan 1/4 sama dengan 1/2 T per 6 per 1/2 T per 10. Berarti 1/2 itu setengah pangkat 2 sama dengan 1/2 T per 6 per 1/2 T per 6. Nah, kita kali silang 1/2 pangkat 2 dikali 1/2 T per 6. Kok ini per 6? Ini per 10 ya. Per 10. Berarti ini sama dengan setengah T per 6. Nah, kalau perkalian itu kan dijumlah ya. Setengah 2 ditambah ini T per 10. Berarti T per 10 sama dengan setengah T pangkat 6. Nah, kita lanjutkan di sini. Jadinya karena udah sama, berarti 2 ditambah T per 10 sama dengan T per 6. Pindahkan 2 sama dengan T per 6 ditambah T per 10. Sama dengan, ini penyebutnya 60. Ini 60 bagi 6, 10 kali T berarti 10T ditambah 60 bagi 10, 6 kali 6 berarti 6T. Ini 2 ya. Nah, berarti 2 sama dengan, dia ditambah ya. Ditambah atau dikurang? Oh, dikurang ya. Pindah ruasnya salah nih, sorry. Dikurang, berarti 4T per 60. Ini coret nih 15, sehingga T sama dengan 15 kali 2, yaitu 30. Sehingga jawabannya C. 17. Nah, bahan bakar reaktor fusi antara lain. Nah, di sini dari Google ya, cari. Bahan bakar reaktor fusi itu adalah terdiri dari deuterium dan tritium ya. Deuterium dan tritium yaitu yang C. 18. Salah satu kegunaan radioisotop di bidang industri. Nah, di sini yang paling cocok itu adalah ke sinar X ya. Nah, sinar X itu nanti fungsinya adalah memeriksa material menggunakan sinar X. Jadi sinar X itu bisa digunakan untuk beberapa kegiatan industri seperti kerusakan pada mesin, kemudian mencek kualitas produk, mendeteksi tekstur, menghilangkan bakteri. Jadi jawaban yang paling tepat itu nanti adalah yang C. Next, nomor 19 di sini seberkas sinar gamma melewati suatu lapisan tebal, di mana D-nya itu adalah 1 cm. Dan mengalami pelemahan sebesar mu-nya adalah 0,693 per cm. Jika intensitas mula adalah I0, dan intensitas sinar gamma yang diserap adalah, berarti yang ditanya itu I-nya ya, intensitas yang telah diserap. Intensitas gamma yang diserap lapisan tersebut. Berarti artinya intensitas yang hilang ya. Ya, nak. Berarti jadinya di situ I, jadi kita gunakan rumus I sama dengan I0 setengah D per D per HVL. Nah, HVL itu kita cari menggunakan rumus 0,693 per mu. Berarti 0,693 dibagi 0,693. Dapatnya itu 1 ya. 1 cm. Berarti di sini nanti
Nah, I0-nya tetap I0, berarti 1/2, D-nya itu 1/1 berarti ya. Berarti jadinya di sini adalah 0,5 I0. Nah, ini kan yang tinggal ya, berarti yang diserap. Kalau yang diserap itu otomatis adalah I0 dikurang 0,5 I0 dikurang IT. Berarti I0 dikurang 0,5 I0 itu adalah 0,5 I0. Jadi yang diserap itu adalah yang 0,5 I0. Oke. Kita lanjut soal nomor 20. Radioaktif 24C48 mempunyai aktivitas 0,02 mikrocurie. Berarti diketahui di situ N0-nya adalah 0,02 mikrocurie. Dan massa berarti kok aktivitas ya? Aktivitas itu adalah A0. Nah, dan massa berarti N0 itu adalah 2 gram. Setelah melurus selama 44 hari, berarti 44 hari, yang tersisa berarti NT-nya 0,5 gram. Aktivitasnya itu adalah berarti AT. Nah, kita gunakan rumusnya itu adalah perbandingan AT per A0 sama dengan NT per N0. Jadi AT itu AT yang mau kita cari. Berarti AT per 0,02 sama dengan 0,5 per 2, gitu kan? Nah, ini kan bisa dicoret nih, 0,01, ini 1. Berarti jadinya AT sama dengan 0,5 dikali 0,01, yaitu 0,005 mikrocurie, ya kan? Nah, dia yang ditanya itu aktivitas radioaktif setelah 44 hari. Berarti ini kan sisanya ya. Nah, sisa. Berarti yang tinggal gitu ya, sisa yang tinggal. Tapi kalau yang berkurangnya itu adalah A0 dikurang AT. Nah, A0-nya itu kan 0,02, AT-nya 0,005. Berarti jadinya 0,015 mikrocurie. Sehingga dia berkurang sebanyak 0,015. Berarti ini berkurangnya 0,015 mikrocurie ya. 21. Dalam waktu 48 hari, berarti T sama dengan 48. 63 bagian dari suatu unsur radioaktif telah meluruh. Berarti ini sisanya ya. Bukan sisa, maksudnya tuh yang hilang ya. Nah, N hilang. Berarti N hilang itu adalah 63/64 dari N0. Berarti kalau N sisanya adalah 1, N0 dikurang 63/64 N0. N0 itu kan boleh kita ganti 64/64 ya. Berarti adalah 1/64 N0. Berarti ini yang sisanya. Karena yang kita masukkan itu kan kayak yang sisa ya. Waktu paruh, jadi waktu paruh yang ditanya ya, waktu paruh. Nah, berarti baru kita masukkan ke dalam rumus, NT sama dengan N0 dalam kurung setengah T per T besar. Nah, NT itu adalah 1/64, N0-nya ini 1/4 N0 ya, N0 sama dengan N0 1/2 48 per T. Jadi N0 bisa dicoret, 1/64 itu kan sama dengan 1/2 pangkat 6, ya kan? Berarti 1/2 pangkat 48 per T. Nah, udah sama ya. 6 sama dengan 48 per T. Berarti T sama dengan 48 per 6. Sama dengan 8. Jadi jawabannya A ya. Next. 22. Di sini inti dari 38SR84 sebanyak. Berarti ini diketahui M-nya ya, massa sama dengan 168 gram. Memiliki aktivitas, berarti aktivitas itu adalah A ya. A sama dengan 4,72 kali 10 pangkat 14. Nah, jika NA sama dengan 6,02, 6,02
6,02 kali 10 pangkat 23 inti per mol. Umur paruh inti tersebut mendekati. Berarti yang ditanya umur. T ya. Oh, dia umur paruh T besar ya. Nah, apa hubungannya ini? Yang jelas, kalau misalnya kita mau nyari umur paruh, itu kan rumusnya T sama dengan 0,693 per lambda. Nah, masalah kita belum punya lambda. Berarti harus kita cari dulu lambda ya. Nah, dengan menggunakan rumus A sama dengan lambda kali N. Berarti lambda sama dengan A per N. Nah, kita jabarkan A. N itu dijabarkan adalah N kali bilangan Avogadro. Nah, N itu dijabarkan lagi M per AR kali NA. Nah, berarti ya udah tinggal masukin. A-nya adalah 4,72 kali 10 pangkat 14. M-nya 168, AR itu yang ini ya, 84. 84 dikali NA-nya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, nanti di sini ini lambda kan. Nah, nanti dapat lambda itu nilainya adalah 0,392 kali 10 pangkat min 9, bukan 19 ya. Min 9 aja. Nah, kemudian karena udah dapat lambda, baru bisa kita cari T. T sama dengan 0,693 per lambda. Lambda kita kan ini ya. 0,392 kali 10 pangkat min 9. Itu hasilnya adalah 1,77 kali 10 pangkat 9. Ini adalah satuannya detik. Karena sekon kan. Nah, berarti, ya sekon atau detik ya. Berarti ini kalau misalnya mau kita jadikan ke dalam tahun, jadi 1 tahun itu adalah 3,1,5,3,6,1,2,3 detik. Nah, berarti kalau kita mau jadikan ke tahun, ya, otomatis kita bagikan T sama dengan ini 1,77 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan 315, 315, atau gini aja deh, kita bulatkan aja lah ya. Ini kan kalau dibulatkan sama artinya dengan 3,54 kali 10 pangkat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, pangkat 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berarti di sini kita buat 3,54 kali 10 pangkat 7. Nah, berarti di sini nanti dapat hasilnya itu adalah sekitar 57 tahun. Ya, karena ini kan coret nanti ini sisa 2. Berarti ini jadinya 177 bagi 3,54. Jadi sekitar 57 ya. Sehingga jawabannya adalah yang A. Kita lanjut 23. Di sini sinar radioaktif menembus bahan setebal diketahui X sama dengan 1,5 cm. Menembus bahan setebal berarti I sama dengan 3,125, 3,125% itu ya. 3,125 persen. Nah, dari I0. Koefisien pelemahan, berarti yang ditanya koefisien pelemahan mu-nya ya. Dah. Jadi kita jawab di sini dengan rumus I sama dengan I0 E min mu kali X. Nah, I itu kan dia 3 ya. 3, ini 3,125% ya. Atau ini kita ganti aja, nggak usah dalam persen ya. Ini kalau diganti dalam, nggak usah dalam persen, ini kan 0,0121 ya, 0,03125 I0. Nah, kita masukin di sini
0,03125 I0 sama dengan I0 E min mu 1,5. I0 habis. Nah, ini nanti kan 0,03125 sama dengan E min mu kali 1,5. Nah, sama-sama kita ln kan, ini di ln kan. Ini jadinya kita cari di kalkulator, ln ini adalah min 3,47 ya. Nah, ini nanti jadinya min mu kali 1,5 ln E. ln E itu sama dengan 1 ya. Nah, berarti min 3,47 sama dengan min mu 1,5. Berarti minnya habis ya, mu sama dengan 3,47 dibagi 1,5. Nah, yaitu 2,31 per senti. Jawabannya 2,31 D ya. Nah, 24. Waktu paruh suatu zat radioaktif adalah 56 hari. Waktu paruh berarti T sama dengan 56. Waktu yang diperlukan agar zat tersebut meluruh sebanyak 87,5%. Berarti ini N yang hilang ya. N yang hilang harus kita cari dulu, yaitu N0 dikurang, atau misalnya dalam persentase ya. Dia kan yang hilang itu 87,5%. Nah, untuk mencari NT nanti adalah N yang N0 dikurang N hilang. Nah, N0 kita kan 100%. N yang hilang kita 87,5%. Nah, ini dapat nanti adalah 12,5%. Nah, baru kita yang ditanya apa? Waktu yang diperlukan untuk meluruh, berarti yang ditanya T kecil. Berarti kita gunakan rumus NT sama dengan N0, 1/2 T per T besar. NT-nya adalah 12,5%, N0-nya itu adalah 100%, 1/2 T per 56. Coret, coret. Nah, ini dibagi ini 1, ini dibagi ini 8. Berarti pindah ruas, 1/8 sama dengan 1/2 T per 56. 1/8 itu adalah 1/2 pangkat 3, 1/2 T per 56. Berarti 3 sama dengan T per 56. T sama dengan 56 bagi 3. 56 bagi, kok 56 bagi 3? 56 kali 3 maksudnya. 56 kali 3 sama dengan 168 hari. Jawabannya adalah B ya.